Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini saya live, berharap bisa sedikit berbagi bagaimana cara membangun ruang terapi di dalam pikiran. Jadi judul live saya kali ini membangun ruang terapi di dalam pikiran. Nah, ruang terapi ini bukan ruang terapi secara fisik ya, tapi ruang terapi secara virtual di dalam pikiran kita sendiri. Apa manfaatnya ruang terapi ini? Ruang terapi ini bisa kita manfaatkan untuk kita melakukan proses terapi kepada diri kita sendiri ya, untuk diri kita sendiri. Jadi untuk terapi mandiri, kita bisa menggunakan ruang terapi ini untuk kita menterapi diri kita sendiri. Ya, Kang Gembel Seni. Oke. Nama aslinya apa nih, Kang? Saya taunya nama akunnya Kang Gembel Seni. Oke ya, jadi ruang terapi ini dibentuk dengan dalam kondisi trans tentunya. Karena ini lebih cenderung diterapkan dalam proses hipnoterapi. Dan ini untuk hipnoterapi mandiri ya, untuk kita lakukan oleh diri kita sendiri. Kita lakukan dalam kondisi trans, kemudian kita seolah membangun satu kondisi, satu ruangan, di mana ruangan tersebut adalah ruang di mana kita bisa tempat untuk menterapi diri kita sendiri. Oh ya, Kang Cahyo ya. Oke, suara backsound-nya terdengar nggak nih? Yang mau ikutan melakukan self-hypnosis, trance, ya, untuk membangun ruang terapi, silahkan bisa bergabung. Insya Allah di live kali ini kita akan sama-sama untuk membuat ruang terapi, sehingga di ruangan ini kita bisa melakukan self-healing ataupun kita bisa melakukan terapi kepada diri kita sendiri. Kalau boleh di feedback, suara backsound-nya terdengar nggak? Oke, backsound-nya terdengar? Kurang ya backsound-nya ya? Oke, bagi yang memungkinkan, silahkan bisa memposisikan diri ya, memposisikan diri duduk begitu, sambil menyandar. Iya, suara healing ini untuk healing. Ada singing bowl sama suara seorang perempuan. Oke, mau ikut gabung silahkan untuk kita melakukan trance, yaitu ya, self hypnosis. Bagaimana cara melakukan self hypnosis? Kadang masih ini ya, kita agak sedikit bahas dulu tentang self hypnosis ataupun trance ya. Kadang masih ada yang ribet dengan trance gitu, harus pakai teori gelombang otak segala gitu. Trans itu sesuatu yang alamiah, setiap orang pasti mengalami. Umumnya orang, normalnya orang ngalamin trans tentunya. Nah, sehingga kita bisa memberdayakan, memanfaatkan kondisi trans yang pernah kita alami. Intinya kita larut dengan diri kita sendiri. Yang paling dasar adalah yang paling sederhana ataupun yang paling mudah. Trans itu kita dengan memanfaatkan nafas saja, menyadari nafas kita. Nafas ini uniknya nafas nih. Uniknya nafas. Nafas ini itu bekerjanya secara tidak sadar sebetulnya. Dikendalikan secara tidak sadar nafas ini. Artinya walaupun kita tidak menyadarinya, nafas ini tetap berlangsung.
Tapi di sisi lain, ini kita bisa mengendalikannya. Satu kondisi tertentu atau satu waktu tertentu, kita bisa mengendalikan nafas dengan kita menarik nafas, mengeluarkan nafas, kan itu mengendalikannya, mengontrolnya. Tapi sebetulnya ini, nafas ini secara umum di dalam diri kita bekerja secara otomatis. Dan itu berada di bawah sadar kita. Nah, sehingga banyak metode-metode untuk trans itu untuk masuk dalam kondisi bawah sadar melalui nafas. Karena salah satu keunikannya itu, walaupun jantung bisa saja, ada orang-orang tertentu yang bisa mengendalikan jantung, tapi kalau saya belum. Nah, ada orang-orang tertentu yang bisa mengendalikan jantung, walaupun jantung bekerja secara otomatis. Tapi yang bisa dilakukan oleh orang umum, oleh orang normal, pada umumnya itu nafas. Nafas ini walaupun bekerja secara tidak sadar, tapi bisa kita sadari, begitu. Bahkan bisa kita kendalikan. Nah, ini bisa jadi pintu masuk untuk ke area bawah sadar kita. Sehingga salah satu teknik untuk masuk ke dalam bawah sadar, salah satunya paling umum adalah nafas. Menyadari nafas saja. Sadari nafas, biarkan larut, sampai benar-benar larut, begitu. Sampai benar-benar larut. Terus tolak ukurnya kita masuk trans itu kayak gimana? Tolak ukurnya kita sudah benar-benar larut itu gimana? Begitu kan, banyak yang nanya seperti itu biasanya. Tolak ukurnya kita udah trans atau belum, kita udah masuk atau belum. Kadang malah jadi disibukkan, ini udah masuk atau belum ya, ini udah masuk atau belum ya, gitu. Sederhana saja sebetulnya, ketika kita sudah nyaman dengan diri kita sendiri, sudah larut dengan diri kita sendiri, itu sudah berada pada kondisi trans. Kalau masih belum puas lagi, bisa tanya seperti ini ke dalam diri kita sendiri. Tolak ukurnya yang tahu kan kita sendiri, gitu. Sehingga menggunakan pertanyaan saja, pakai pertanyaan, apakah ketika saya berada pada kondisi ini dalam waktu yang lama, berjam-jam begitu, saya tetap nyaman? Tanya ke diri kita sendiri. Kalau iya jawabannya, berarti sudah dalam kondisi trans begitu. Kita sudah nyaman dengan diri kita sendiri, larut dengan diri kita sendiri. Supaya lebih mantap lagi, kalau mau lebih mantap lagi, tanya menggunakan ideomotor respon melalui tubuh kita. Tanya ke tubuh kita. Sampaikan begini ke tubuh kita. Kalau saya sudah benar-benar nyaman dan saya sudah benar-benar dalam kondisi trans, gerakan salah satu jari di lengan kanan atau kiri saya. Perhatikan jarinya. Ketika dia bergerak, menjawab, dia menggerakkan jarinya, berarti kita sudah trans. Bawah sadar kita sudah menjawabnya. Begitu melalui tubuh kita. Nah, kita bisa menggunakan itu. Jadi untuk masuk ke kondisi trans itu sederhana pada dasarnya, bisa dengan nafas kita. Karena ya repot kalau kita selalu pakai gelombang otak, misalnya alfa, beta, alfa, theta seperti itu. Sebetulnya kita bisa mengukur sendiri begitu. Baik itu gelombang otaknya berada di beta, kalau kita sudah nyaman, orang dalam kondisi tegang pun dia nyaman, dia trans begitu. Nggak harus rileks. Hanya saja dalam konteks ini untuk terapi kita menggunakan fenomena trans yang rileks begitu. Oke, jadi Anda bisa melakukan sekarang ataupun nanti membangun ruang terapi di dalam pikiran Anda. Jadi Anda bisa melakukannya dengan menyadari nafas. Kalau misalnya duduk seperti saya, kedua lengan di pangkuan, sehingga nanti akan lebih mudah jika kita mau menggunakan ideomotor respon. Tanya ke diri kita sendiri dengan ideomotor respon, itu lebih mudah. Ketika tangannya seperti ini, kalau misalnya sedakep seperti ini, atau tangannya kayak gini kan, itu agak susah. Sehingga lebih enak jika seperti ini. Nah, begini. Nah, nanti ruang terapi ini bisa digunakan untuk kepentingan kita untuk menterapi diri kita sendiri ataupun untuk healing begitu. Ini bisa dilakukan. Nah, kita bisa mulai dengan menyadari nafas kita. Tidak perlu mengaturnya, hanya perlu menyadari saja. Sampai kita benar-benar menyadari seberapa panjang kita menarik nafas, seberapa panjang kita mengeluarkan nafas. Untuk menyadari pola nafas kita.
Misalnya bisa mengikuti ditambah dengan audio seperti ini. Saya contohkan ya, saya contohkan untuk masuk kondisi trans. Nah, itu contohnya. Nah, kalau kita masuk kondisi trans ini ada yang namanya reddening. Mata agak kemerahan, kemudian ada lakrimasi. Mata agak berair. Gitu. Itu salah satu contoh fisiologis fenomena fisiologis yang bisa diperhatikan ya. Ketika kita berada pada kondisi trans, sudah masuk pada kondisi trans. Walaupun sebentar, tetap muncul fenomenanya tetap. Nah, ketika kita sudah masuk tadi, seperti yang saya sampaikan, apakah kita sudah benar-benar larut atau belum? Pakai pertanyaan tadi, apakah saya sudah benar-benar nyaman atau tidak, atau belum? Tanya ke dalam hati kita sendiri, ke dalam bawah sadar kita sendiri. Selanjutnya, tanya lagi, kalau saya melakukan ini dalam waktu yang lama, apakah saya tetap nyaman? Jika jawabannya iya, berarti sudah benar-benar larut, sudah trans. Nah, selanjutnya adalah kita membangun ruang terapi. Di dalam kondisi trans, biasanya visualisasi lebih jelas. Kita bisa bangun ruang terapinya sesuka kita, senyaman kita. Mau seperti apa ruang terapinya? Bisa juga ruang terapi itu tidak harus ruang tertutup ya. Tapi bisa juga seolah di alam begitu. Ada satu tempat yang ditandai oleh kita, ini adalah tempat untuk menterapi. Untuk diri kita sendiri. Begitu. Nah, bisa juga di ruangan, bisa juga di kursi terapi misalnya. Jika Anda pernah di terapi, bisa membayangkan kursi terapi yang empuk, begitu. Kita berada di kursi terapi, kemudian ada aromaterapinya, kemudian ada suara-suara yang Anda sukai. Buat semakin banyak, semakin multisensori, semakin banyak sensorinya yang dibangun di dalam ruang terapi itu, semakin jelas. Dan buat tanda, atau dalam konteks hipnosis disebut dengan anchor, jangkar ya. Buat tanda di ruang terapi ini. Atau bisa juga disebut dengan ruang terapi. Sehingga kapanpun nanti di dalam memprogram diri kita saat membangun ruang terapi dalam kondisi trans, itu kita sampaikan, kapanpun saya menyebutkan ruang terapi, maka saya masuk dalam ruang terapi dengan cepat dan mudah. Langsung zip gitu, langsung berada di ruang terapi. Kalau divisualisasikan, kalau kayak di TV, film pernah ada yang namanya Inception. Nah, itu membuat satu dunia di dalam pikirannya sendiri. Tapi insya Allah ini aman. Kita melakukannya aman untuk diri kita sendiri. Sampaikan, ini bisa saya lakukan dimanapun, kapanpun, di tempat yang aman dan nyaman untuk saya melakukannya. Dan jika ada kondisi yang dianggap berbahaya, saya akan bangun kapanpun itu diperlukan. Sampaikan seperti itu kepada diri kita sendiri. Nah, jika sudah, lakukan terminasi. Buka mata kembali,
Niatkan untuk buka mata, boleh juga dengan menghitung 1 hingga 10, dihitung 10 buka mata dan dalam kondisi yang lebih nyaman. Dan nanti itu bisa dimanfaatkan untuk kita menterapi diri kita sendiri. Tinggal ya kita bisa juga jika Anda punya punya sahabat virtual sahabat virtualnya dalam bentuk terapis, bisa juga dimunculkan. Atau kita lakukan sendiri bisa begitu. Kalau misalnya punya guru begitu, contoh saya saat menterapi bapak saya, karena beliau sangat mengidolakan sekali gurunya, orang tuanya beliau juga, kakek saya begitu. Saat saya menterapi beliau sampai menghadirkan sosok gurunya begitu. Bapak saya menghadirkan sosok gurunya di dalam proses terapi tersebut, dan guru tersebut menterapi bapak saya begitu. Dan alhamdulillah ada perubahan ketika melakukan proses tersebut. Kita bisa melakukan sendiri, menghadirkan sosok guru kita begitu, sosok seorang yang menurut kita bisa menterapi diri kita, itu bisa kita hadirkan di ruang terapi kita begitu. Oke, ada yang mau tanya silahkan, jika ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih bagi yang sudah menyimak. Maaf tadi saya lagi nyerocos jadi tidak sempat menyapa. Silakan jika ada yang mau tanya silahkan, tentang berhubungan dengan trans terlebih dahulu yang paling dasar silahkan. Walaupun tadi saya sudah coba jelaskan ya, trans itu tidak ada hubungannya dengan sugestif sama tidak sugestif kepada diri kita sendiri ya, untuk diri kita sendiri, khususnya untuk self hipnosis ya, karena pada dasarnya trans ini kita alami dalam keseharian gitu. Beda halnya ketika dibimbing sama orang lain. Memang dibimbing sama orang lain ada pengaruhnya, kita orang tersebut, sugestivitas kita kepada orang tersebut itu bagus atau enggak. Sama aja dengan ekspektasi lah, penerimaan kita trust apa enggak dengan orang tersebut gitu. Itu hal yang alamiah sebetulnya. Ketika kita bertemu sama orang, kita percaya enggak sama orang tersebut. Kalau kita kurang percaya, ya terkadang kita disebut dengan kurang sugestif dalam konteks hipnosis begitu. Padahal ya sebetulnya alamiah saja, ya kita kurang percaya, kurang trust gitu. Tapi kepada diri kita sendiri, masa sih kita nggak percaya sama diri kita sendiri? Kita membawahi diri kita sendiri. Kita tuan rumah dari diri kita sendiri. Kita pemimpin dari setiap bagian dari diri kita sendiri. Sehingga insya Allah pastinya bisa gitu. Kita bisa bersinergi dengan diri kita sendiri. Baik itu pikiran, tubuh, dan perasaan kita. Bagaimana kalau pikirannya jalan-jalan terus? Nggak perlu ditentang, terima aja. Menerima saja. Menerima ketika pikirannya misalnya kemana-mana gitu. Biarkan mengalir aja. Karena pada dasarnya bisa jadi karena kita jarang untuk berada pada kondisi tersebut, sehingga informasi-informasi dari bawah sadar itu muncul ketika kita berusaha untuk rileks. Ketika kita rileks, kan pintu bawah sadar itu terbuka, informasi-informasi itu muncul dan ingin diperhatikan, ingin tampil. Sama halnya ketika kita sholat. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, itu kan kecenderungannya berada di area bawah sadar, begitu, mengakses bawah sadar. Ketika seperti itu, jika kita tidak terbiasa berada pada kondisi bawah sadar, ataupun hanya saat sholat saja bawah sadar itu terakses, begitu, maksudnya yang kecenderungannya secara rutin begitu, maka akan muncul saat sholat begitu. Coba kalau kita menyisihkan waktu selain sholat untuk masuk ke bawah sadar kita, insya Allah ketika sholat akan lebih minim begitu, karena kita sudah punya tempat sendiri, wadah sendiri istilahnya begitu, untuk kita mengizinkan informasi itu muncul. Mending mana coba informasi itu muncul, begitu, bayangan-bayangan itu muncul ketika kita melakukan self hypnosis atau ketika sholat, begitu. Nah, sehingga kan kalau kita sudah terbiasa kita memberikan waktu bawah sadar kita untuk muncul bukan saat sholat, insya Allah ketika saat sholat
akan lebih maksimal, kita lebih khusyuk. Insya Allah ya. Insya Allah seperti itu. Oke, lumayan sedikit gamblang. Oke. Ya, supaya lebih banyak gamblangnya kayak gimana tuh? Berarti sisanya itu seperti apa? Banyak nggak apanya? Kalau sedikit gamblangnya. Oke, sampai nanti trans, pada dasarnya trans itu kan karena dialami, artinya dialami dalam keseharian. Kita untuk mengakses trans itu dengan mudah, karena otak kita itu seolah seperti digital. Artinya kalau kita sudah pernah mengalami satu kondisi tertentu, kita bisa memanggilnya dengan mudah, mengaksesnya dengan mudah. Nah, bagi yang merasa sulit sebetulnya karena pertama kita belum terbiasa saja untuk mengakses kondisi trans tersebut gitu. Yang kedua bisa jadi belum clear ya, belum clear tentang pemahaman tersebut sehingga kadang merasa ketakutan, kemudian banyak pertanyaan, ini bener nggak, udah masuk atau belum gitu. Terkadang seperti itu. Ulangi niatnya. Ketika masuk kondisi trans, yaitu niat masuk kondisi trans. Ketika masuk kondisi trans, niatnya hanya kita niatkan untuk larut dengan diri kita sendiri aja. Kita larut dengan diri kita sendiri. Tanda-tanda trans salah satunya indera kita lebih fokus kepada diri kita. Kalau transnya masuk ke dalam diri kita ya, masuk ke dalam diri, sehingga minim indera kita terhadap hal yang ada di luar, terminimalisir. Bahkan bisa jadi kadang suka tidak mendengar, gitu. Seolah kayak nonaktif untuk keluar, tapi ke internal lebih kuat. Sehingga biasanya ketika trans lebih mudah dengan menutup mata untuk self hipnosis ya, untuk self hipnosis khususnya untuk terapi diri sendiri dengan menutup mata, sehingga indera penglihatan ini seolah diistirahatkan dulu. Yang lebih banyak indera kinestetik, indera rasa, gitu. Indera auditori ini biasanya lebih kuat jadinya, jadi ngedengar sesuatu gitu. Tapi kalau kita sudah semakin larut biasanya dan kita menerima apapun yang ada, ini udah tidak mengganggu lagi. Jadi niatkan untuk larut saja. Saya niat untuk larut ke dalam diri saya melalui nafas yang saya rasakan, melalui nafas yang saya sadari. Kemudian pada kondisi tertentu tadi ketika kita sudah merasa nyaman, tanyakan ke diri kita sendiri, apakah saya sudah larut, sudah nyaman dengan diri saya? Kemudian tanyakan lagi, jika saya melakukan ini dalam kondisi waktu yang lama, apakah saya tetap nyaman? Jika iya, berarti sudah trans, sudah dalam kondisi bawah sadar, di pikiran bawah sadar kita. Ada saran, Kang, kenapa lebih mudah menghipnosis orang lain daripada self-hipnosis? Ya, yang tahu ya dari kita sendiri sebetulnya. Hanya saja biasanya karena masih kurang tepatnya persepsi tentang trans sih biasanya ya, walau alam biasanya seperti itu. Yang pada belajar ngemat ke saya pun begitu, biasanya walaupun beliau sudah belajar hipnosis, kadang masih punya konsep yang kurang tepat dalam memahami trans, sehingga kerepotan ketika diajak trans dengan mata terbuka, bahkan dengan kondisi sambil jalan transnya. Taunya kan trans itu harus relax gitu, seperti itu. Trans itu nggak harus seperti itu part of fenomena trans saja ketika dalam kondisi relax. Jadi kenapa ke diri kita sendiri tidak mudah? Ya saya sih melihatnya sepertinya biasanya karena kurang tepat dalam memahami trans biasanya ya. Tapi saya tidak tahu persisnya Anda seperti itu atau tidak begitu. Apa persoalannya? Biasanya tekniknya juga bisa jadi belum tepat begitu, belum sesuai. Karena pada dasarnya setiap orang sudah trans, sudah pernah mengalami trans, karena trans itu fenomena alamiah. Yang perlu kita lakukan hanya perlu menghadirkannya kembali begitu. Ini tadi sudah sempat dibahas. Ketika dibimbing sama orang lain, mungkin berpengaruh yang dinamakan dengan sugestivitas tadi. Karena kita berhubungan dengan orang lain, kita ke orang tersebut sugestif apa enggak.
trust atau enggak gitu, percaya atau enggak, nyaman enggak gitu. Maka terkadang kurang maksimal atau belum maksimal atau belum, orang kadang menyebutnya belum berhasil dibimbing ke kondisi hipnosis. Sehingga kadang di label tidak sugestif. Padahal sebetulnya ya itu sesuatu yang alami saja. Ketika dibimbing sama orang lain ya kadang kita bisa jadi nyaman atau enggak begitu. Dan itu bukan sesuatu yang tidak label seolah tidak sugestif tadi, bukan sesuatu yang paten labelnya. Bisa, maksudnya kapanpun orang tersebut berarti tidak sugestif, enggak seperti itu. Sugestivitas itu sangat dipengaruhi oleh orangnya, siapa yang dihadapi kan, situasinya begitu. Itu bukan sesuatu yang label yang seumur hidup itu sama terus seperti itu. Nah, ketika ke diri kita sendiri, ya sebetulnya karena kita mengalami kondisi trans dan tidak terpengaruh oleh sugestivitas dari orang lain, ya seharusnya lebih mudah. Bisa jadi karena ada sesuatu yang masih belum clear aja kepada diri kita sendiri. Ada part yang masih belum mengizinkan, bisa jadi begitu. Yang perlu dieksplor adalah pertama minimal dalam kondisi seperti apa sih kita larut, ada fenomena trans di mana ada time distortion salah satunya gitu. Kita melakukan sesuatu kemudian kita lupa waktu, berarti itu kita sudah pernah berada pada kondisi trans kan? Karena itu salah satu tandanya ada time distortion. Kalau kita nggak pernah ngalami trans, ya nggak mungkin, pasti pernah gitu. Mau tidur, bangun tidur, kita melalui fase trans juga. Tinggal metodenya juga, kita sudah tepat atau belum membimbing diri kita ke kondisi trans dengan metode yang kita ketahui. Oke. Seperti itu. Jadi trans itu sangat mudah. Bahkan trans itu kalau di ngemat itu seolah kayak megang pensil, kita trans, lepasin, nggak trans. Trans in, trans out gitu. Segampang itu trans gitu. Sama aja orang punya cincin, percaya cincinnya sakti gitu, kebal, dilepas trans out, dipasang trans in. Kan kayak gitu aja trans itu. Kita seperti itu gitu. Artinya diri kita itu secanggih itu. Kalau kita yakin bahwa kita canggih, kita itu simple dalam memberdayakan diri kita, insya Allah akan simple, akan lebih mudah. Nah, selain ruang terapi, saya akan sedikit sharing juga. Kita bisa buat di ruang terapi tersebut, bisa, ataupun kalau pakai bahasa teknologi, kita bisa bikin ruang server, ruang pusat kontrol begitu. Kita bisa masuk ke ruang pusat kontrol di dalam diri kita, di mana di situ ada tombol-tombol tertentu, tombol emosi, tombol relax, tombol tegang misalnya begitu, tombol kesehatan di situ itu kayak ruang studio, ada ruang mixer, ada alat mixernya di situ begitu. Kalau di studio musik itu kita bisa mengatur di situ, kita masuk kondisi trans, kita masuk ke ruang pusat kontrol diri kita, kemudian kita bisa mengendalikan di situ, masuk, misalnya kita tingkatkan ruang rasa bahagia. Bisa seperti itu. Kemudian kita tingkatkan rasa semangat. Bisa seperti itu. Kalau misalnya kita di ruang kontrol, kita tiba-tiba kita mau turunkan ruang tombol sedih, bisa juga. Dinaikkan lagi ke tombol bahagia lagi. Semudah itu gitu. Kalau kita mau mengontrol diri kita gitu, maksudnya kita nyadarin bahwa kita itu teknologi super canggih. Kita bisa mengontrol diri kita. Kita bisa masuk ke bawah sadar kita, bisa mengontrol area-area yang kita tidak sadari. Begitu.
Jadi kita bisa bisa nih, barusan saya trans ya. Jadi sedihnya sedih beneran tadi tuh. Masuk ke kondisi sedih, nangis itu beneran nangis gitu. Ya, ada ini basah, ada lakrimasi, berair matanya. Jadi ketika kita sudah bisa memberdayakan trans yang ada pada diri kita, kita bisa mengendalikan seperti itu. Mau mengendalikan emosi kita saat kita marah, kemudian kita ngerasa marah tiba-tiba, aduh, saya harus mengendalikannya nih. Langsung kita masuk ke ruang pusat kontrol, kemudian marahnya bisa langsung bisa langsung dikendalikan karena diturunkan, misalnya kayak yang pusat kontrol tadi. Kita bisa melakukan seperti itu. Oke, nah tantangannya pertama adalah kita melakukan trans terlebih dahulu, kemudian kita bangun ruang terapi, nanti kita bisa bangun ruang-ruang yang lain, kayak tadi ruang server, buat apa namanya, buat tempat ngedownload gitu, simpan semua informasi sehingga bisa melakukan ngemat gitu. Kemudian ada ruang tadi pusat kontrol, kita bisa mengotak-ngatik diri kita, emosi diri kita, mau ketawa, mau nangis, mau ngapain, mau kita apa namanya, rasa semangat tiba-tiba muncul begitu. Kesehatan insya Allah bisa kita akses begitu. Kemudian ruang-ruang yang lain kita bisa buat juga di dalam diri kita sendiri. Dan ini di dalam bawah sadar kita itu punya lahan yang tak terhingga. Maksudnya punya lahan yang luas sekali gitu. Punya lahan yang luas sekali yang bisa kita bangun banyak hal di dalamnya. Begitu. Jadi itulah maksudnya, kita itu teknologi super canggih yang Allah ciptakan, dan tentunya jangan sia-siakan potensi yang kita miliki untuk kita bisa beradaptasi di dalam kehidupan yang kita jalani. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Tadi sudah ya, kalau yang ketinggalan tentang tahapan-tahapan transnya tadi bisa diambil. Nah, saya ada sedikit, kalau misalnya ada yang siap pada kondisi yang tepat saat ini, bisa duduk senyaman mungkin. Jika ada yang sedang kurang sehat, kurang nyaman, begitu, saya luangkan waktu beberapa saat, sebentar lagi nanti saya akan coba terkoneksi dengan satu kondisi energi tertentu. Kemudian saya niatkan untuk terkoneksi dengan Anda. Dan niatkan saja Anda yang berniat untuk terkoneksi dengan saya. Nanti saya akan transferkan vibrasi energi, getaran energi positif untuk Anda yang kecenderungannya untuk healing. Begitu. Boleh juga Anda jadi surrogate, boleh juga. Surrogate itu Anda mewakili orang lain. Misalnya Anda mau berpartisipasi saat ini, kemudian Anda mewakili orang tua Anda, ataupun siapa, silahkan. Anda hanya perlu meniatkan saja, saya mewakili siapa, begitu. Nanti silahkan terkoneksi dengan saya. Silahkan terkoneksi dengan saya, insya Allah nanti ketika saya sudah dapat, saya masuk dulu, saya dapat getarannya, truk gitu, nanti saya akan sebarkan begitu. Oke, saya akan mulai.
Oke, cukup. Berharap bermanfaat. Berharap jika Allah mengizinkan dan meridhoi bisa ada pengaruhnya, bisa berdampak positif untuk siapapun yang mengikutinya. Insya Allah satu waktu live selanjutnya saya akan coba untuk sharing juga bagaimana memanfaatkan energi getaran zikir untuk dalam proses penyembuhan, pengobatan. Insya Allah akan saya sharingkan bagaimana ketika getaran zikirnya dapat, nanti disalurkan ke semuanya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyimak. Jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih Kang Haki Rugeri. Insya Allah kapan waktu kita silaturahim lagi. Bu Wiwin Winarsi, terima kasih juga. Umu Hafiz. Ya, kayak di partisi gitu. Ya, nanti kalau kita sudah terbiasa, kita bisa mempartisi. Hanya di bagian tangan saja kita trans juga bisa juga begitu. Hanya di bagian tertentu di tubuh kita untuk trans juga bisa. Karena pada dasarnya kita itu teknologi super canggih yang Allah ciptakan dengan potensi yang memang sudah disiapkan begitu. Kita bisa memberdayakannya. Kita syukuri dengan memberdayakannya. Sehingga insya Allah semakin mempermudah kita untuk beribadah kepada Allah. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyimak di malam hari ini, di live malam ini. Berharap bermanfaat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.